Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kiamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jadi beberapa hari belakangan ini pergerakan daripada demonstrasi massa itu semakin mengkhawatirkan ya teman-teman. Jadi semakin kesininya semakin arahnya itu seperti semakin mengarah ke hal-hal yang anarkis ya teman-teman, hal-hal yang melanggar hukum, sekalipun mungkin ya, sebagian orang mungkin merasa puas, merasa senang gitu kan, kemarahan, kekesalan mereka bisa kemudian terlampiaskan, seperti kemudian ada yang kemudian merusak, menjarah rumah daripada anggota DPR RI gitu kan. Tapi ya mungkin orang merasa puas, merasa kekesalan mereka itu sampai kemudian terpuaskan, tapi itu kan memang kemudian melanggar hukum ya teman-teman, dan masuknya itu pidana ya teman-teman. Artinya memang udah melenceng daripada apa, semangat daripada demonstrasi yang memang tuntutannya sebetulnya kan memang untuk demi pulihnya sistem ya, pulihnya keadaan stabil di negeri kita ini, wah secara politik ataupun ekonomi juga hukum ya teman-teman. Yang sebetulnya tujuan utama kan salah satunya memang yang realistis seperti Partai Buruh kemarin, salah satunya tuntutannya adalah kemudian untuk kemudian menaikkan upah buruh, kemudian untuk kemudian membubarkan outsourcing, kemudian para mahasiswa juga tuntutannya saya juga betul-betul setuju ya. Salah satunya adalah untuk kemudian untuk penerbitan undang-undang penyitaan asetnya para koruptor gitu kan. Nah ini kan memang kebetulan kan memang hal-hal yang realistis ya. Kita memang punya hak kemudian untuk menyatakan pendapat, menyatakan aspirasi kita gitu kan. Sayangnya memang kemudian sepertinya banyak celah ya kemarin itu, ketika kemudian wakil-wakil kita di parlemen sepertinya nggak merespon ya, nggak menemuin para konstituen ataupun pemilih mereka. Justru ada yang kemudian kabarnya keluar negeri, WFH gitu kan, yang itu kemudian menyulut kemarahan massa. Dan kalau kemudian ada pihak-pihak yang lihat celah itu, memang kemudian bisa memanfaatkannya untuk membuat gejolak di masyarakat. Dan memang tampaknya sekarang kan memang kemudian terpengaruh ya masyarakat, sampai kemudian banyak yang kemudian terpengaruh, sepertinya digerakkan oleh invisible hand yang kemudian melakukan pengerusakan dan tindakan-tindakan anarkis, bahkan masuknya ke kriminal ya. Kemudian ketika menyerang rumah salah seorang anggota DPR RI, walaupun mungkin sebagian orang merasa senang puas karena memang kemudian kesal dengan ucapan-ucapan orang tersebut ya, yang cuman tindakan-tindakan mereka itu secara hukum juga nggak dibenarkan gitu kan. Dan ngarahnya ini sebenarnya ke arah yang anarkis ya teman-teman. Dan saya kemudian mulai berpikir ya, ketika berapa bulan sebelum kejadian ini memang banyak fake account ya di berbagai platform media sosial. Kalau saya lihat nih banyak seperti kayak di Facebook gitu kan, yang pemiliknya juga fake ya, nggak jelas gitu kan, wajahnya nggak ada, dan ciri khasnya adalah kemudian video-video mereka itu provokatif yang berupa potongan-potongan video yang berusaha memang mencari celah-celah di masyarakat yang bisa kemudian diolah menjadi gejolak di masyarakat ya, gejolak publik gitu kan. Dan memang kemudian memang kebetulan memang banyak celah yang kemudian kemarin ya gitu kan, di tengah kesulitan masyarakat kemudian DPR malah menaikkan gaji mereka gitu kan, 3 juta per hari, tunjangan beras yang sampai 12 juta, tunjangan rumah sampai 50 juta gitu kan. Kan banyak juga yang memang kemudian anggota DPR RI memang sudah punya rumah di Jakarta gitu kan, di tengah kesulitan masyarakat yang memang kemudian diekspos ya oleh orang-orang tertentu, diekspos terus-menerus. Yang ini merupakan celah, ditambah lagi ketika masyarakat pengen menemui wakil-wakil mereka di parlemen, bukannya kemudian ditampung aspirasi mereka gitu kan, malah dihadapkan dengan aparat. Artinya memang kemudian ya saya kemudian juga mulai mempercayai gitu kan, ketika ada analisa-analisa beberapa bulan yang lalu oleh Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, ada Bung Saganda Nainggolan, bahwasanya memang ada secara kelompok invisible hand yang secara sistematis memang sepertinya ingin kemudian mendegradasi, mendiskreditkan Presiden Prabowo Subianto. Dan tampaknya ini memang
mendekat ya, ketika kemudian masa anarkis ya, nggak ada pilihan pasti gitu kan. Presiden Prabowo Subianto akan memerintahkan tindakan tegas kepada Polri dan TNI, tentunya kepada masa yang anarkis. Yang ini kalau sampai terjadi korban justru kan bisa berbalik gitu kan. Nah, ini memang kemudian saya berpikir memang sebaiknya kemudian kita berpikir berkepala dingin semua lah, kalau kemudian saat ini kemudian TNI dan Polri memang akan menindak yang melakukan tindakan anarkis. Apapun itu, kita ini kan negara hukum ya teman-teman. Dan tujuan utama kita sebenarnya juga memang, kalau saya sih lebih setuju memang kemudian di saat momentumnya saat ini memang kemudian DPR anggotanya sudah mendapatkan shock terapi dari para pemilihnya, mereka sudah membuka diri, kesempatan ini sebetulnya untuk kemudian momentumnya kemudian untuk mengegulkan undang-undang perampasan asetnya para koruptor itu kan, atau kalau bisa juga hukuman mati pada para koruptor. Kalau itu memang bisa digolkan ya alhamdulillah, pasti kemudian kesananya pasti akan ada progres yang lebih baik gitu kan. Tapi tampaknya memang saat ini memang ada sosok-sosok invisible hand yang berhasil menggerakkan massa yang ya nggak sadar mereka gitu untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis yang merugikan bangsa kita pastinya gitu kan. Saya lebih spesial sih kalau menurut saya momentumnya lah itu, kalau sampai DPR masih, wakil-wakil rakyat di parlemen masih ngeyel nggak mau kemudian mengegulkan yang namanya undang-undang perampasan aset atau bahkan hukuman mati untuk oleh para koruptor ya udah, berarti pilihan mereka ya kalau negara itu kemudian jadi rusuh seperti ini gitu kan. Dan memang kemudian memang sudah saatnya gitu kan, yang hal-hal yang memang merugikan masyarakat seperti outsourcing juga kemudian mulai dibubarkan, yang namanya ini undang-undangnya memang kemudian bisa di moratorium gitu. Itu harapan kalau saya pribadi seperti itu. Tapi tampaknya memang saat ini memang teori-teori yang diungkapkan oleh Jenderal Gatot Nurmantio ataupun Bung Sah Ganda-Nainggolan tentangnya ada gerakan-gerakan sistematis yang namanya ya memang kemudian digerakkan, sepertinya memang targetnya untuk mendiskreditkan Presiden Prabowo Subianto. Dan memang saya juga nggak ngerti gitu kan, kenapa Presiden Prabowo Subianto sepertinya juga nggak begitu memberikan ruang ya kepada orang-orang seperti Bapak Gatot Nurmantio, Bung Sah Ganda-Nainggolan gitu kan. Saya nggak ngerti gitu kan. Apapun itu sebenarnya kalau open mind ya, kalau mereka perkataan mereka benar ya memang harusnya kemudian diterima kan. Apapun siapapun yang mengatakan, tampaknya memang nggak ada ruang ya untuk kelompok orang-orang yang dianggap simpatisannya Anies Baswedan gitu kan, seperti Pak Tom Lembong, Jenderal Gatot Nurmantio, kemudian Bung Sah Ganda-Nainggolan, yang kalau saya pikir memang analisa-analisa mereka itu tepat ya, dan memang kemudian memang saatnya mereka pun diberi tempat kemudian untuk kemudian meredakan konflik, meredakan tensi di negeri kita ini yang saat hari-hari ini memang sangat mengkhawatirkan gitu kan. Tapi memang lagi-lagi ya itulah hak prerogatifnya presiden ya teman-teman. Tapi saya berharap memang kemudian presiden kita Prabowo Subianto ya memang bisa mengatasi semua ini ya. Apapun siapapun dia, dengan kelebihan dan kekurangannya, kita memang patut berharap pada Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian menormalisasi kondisi negeri kita yang saat ini memang mengarah ke hal-hal yang mengkhawatirkan gitu kan. Memang di barat dan di ujung barat dan di ujung timur juga memang nggak bisa disepelekan gitu kan. Isu-isu disintegrasi juga mulai menyeruak, dan mereka juga pastinya tahu tentang momentum yang bisa mereka lakukan saat ini. Dan kita berdoa agar memang negeri kita ini kembali damai lah gitu kan. Dan ini momentumnya ketika kemudian DPR memang kemudian sudah diberikan shock terapi oleh masyarakat, ya seharusnya mereka kemudian menuruti tuntutan-tuntutan daripada para pemilihnya, konstituen masyarakat. Kalau enggak, mereka itu mewakili siapa kalau sampai enggak mau ngegulkan undang-undang perampasan asetnya para koruptor? Karena yang dirugikan kan memang para koruptor kalau undang-undang itu keluar. Jadi wakil siapakah mereka kalau kemudian masih memang alot nggak mau menggulkan itu gitu kan. Jadi pikiran yang paling liar masyarakat pun akhirnya ke situ gitu kan. Nah ini memang kalau harapan-harapan kita memang kesininya memang saudara-saudara kita yang saat ini berdemo agar lebih berhati-hati, jangan sampai terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang kemudian mengarah ke anarkis dan bahkan kriminal ya teman-teman. Kalau penjaraan segala macam kan masuknya kriminal, dan akhirnya memang kemudian merugikan masing-masing lah teman-teman. Saudara-saudara kita juga
bisa terkena pidana atau terkena hukum ya, ancaman hukum gitu kan, apapun kondisinya, sebagai sebesar apapun kebencian dan kekesalan kita, tapi kemudian kita jangan sampai kemudian melewati batas. Itu menurut saya sih. Dan saya berharap pada Pak Prabowo Subianto juga memberikan tempat dan ruang buat orang-orang seperti Jenderal Gatot Nurmantio, itu kan orang-orang yang memang saya pikir punya analisa yang bagus dan memang kemudian punya kemampuan ya kemudian untuk memberikan urun pikir dalam menyelesaikan masalah-masalah di Republik ini ya. Orang-orang seperti Anies Baswedan, Pak Tom Lembong gitu kan, ada Bung Sagan dan Nenggolan, berilah mereka ruang gitu kan. Tapi lagi-lagi ini balik ke presiden kita sebagai warga dan masyarakat bisanya kemudian untuk memberikan masukan dan saran ya. Itu aja sih yang bisa kita lakukan. Nah, menurut teman-teman mungkin yang terjadi saat ini, mungkin teman-teman punya analisa tersendiri, tapi kalau saya sendiri berpikir bahwasanya memang kemudian ada agenda sistematis yang berusaha kemudian untuk mendiskreditkan nama Presiden Prabowo Subianto di depan masyarakat gitu kan. Dan ini sepertinya sudah mengarah ke situ, karena memang kemudian semakin anarkis, benturan dengan aparat itu semakin dekat. Kalau kemudian memang harus dilakukan tindakan tegas yang ujung-ujungnya pasti bisa kemudian membuat ya nama baik presiden kita bisa jadi buruk kalau kemudian ada kesalahan di lapangan. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.